terpaksa main solo di kamar mandi. Leon meminta membawa Jovita ke kamarnya. Ia tidak tahu wanita cantik itu sedang mabuk. Saat tiba di kamar Leon, ia mengoceh bagai burung beo. Aku ingin cerita sama kamu, bos. Ingin mengungkapkan unek-unekku. Ucap Hara. Apa? Unek-unek? Kamu pikir saya lelaki apaan? Dengar, jangan memancingku selalu marah padamu. Kamu tahu kan, kalau saya sudah marah. Tahu, udah biasa. Ujar Jovita, mendudukkan panggul di sisi ranjang. Tingkahnya yang konyol membuat Leon kehabisan kata-kata. Terus, kamu tidak merasa takut padaku? Kenapa harus takut? Kamu itu tampan dan ganteng. Kenapa harus takut? Aku takutnya sama yang seram-seram dan yang merayap. Kata Jovita. Aku lapar, tapi ngantuk. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Leon menarik napas panjang, melihat kelakuan Jovita. Tadinya, ia akan memberi hukuman pada Jovita, karena sudah berani membantah perintahnya di hadapan anak buahnya. Tapi saat ini, ia bahkan tidak tahu hukuman apa yang pantas diberikan pada Jovita. Ia melipat tangan di dada, menatap Jovita yang menguap beberapa kali dan mulai menutup mata dan tertidur. Ini orang tidak ada takutnya lagi sekarang. Dulu, pertama sekali saat aku membawanya, ia ketakutan melihatku. Tapi saat ini, jangankan takut, mengerjaiku pun dia sudah berani. Ujar Leon. Hei, bangun. Leon membangunkannya dengan kaki. Leon duduk di ranjang. Ia bangun dengan tampang malas, dengan mata memerah, dan kepalanya terasa berat. Ada apa lagi? Aku mengantuk. Ia terkapar lagi dan tidur. Aku belum selesai bicara dengan kamu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Aku bukan tipe lelaki yang mudah lunak dan tidak suka ingkar janji. Jadi, dengarkan baik-baik. Kamu bangun, kita selesaikan. Kata Leon. Tapi tidak diduga, Jovita sudah tertidur. Ia merasa sangat lelah, bahkan rasa lapar ia bawa tidur. Ia menghabiskan banyak waktu dengan Tony hari ini, menguras tenaga mencari kelinci. Jovita kehilangan 2 kelinci kesayangannya, membuatnya semakin lelah. Ini orang. Kamu pikir saya lagi menina bobokannya kamu? Dasar wanita bodoh. Ujar Leon, tapi ia juga menguap beberapa kali. Jam sudah berputar, dan saat ini sudah tepat berada pukul 24 malam. Wajar rasanya jika Jovita mengantuk. Saat mereka mulai merebahkan tubuhnya, Leon tadinya hanya berbaring di samping Jovita. Matanya mulai meredup, tapi tiba-tiba tubuh Rara tidur terlentang. Sesuatu yang membuatnya terjaga. Juniornya tiba-tiba bangun. Itu semua karena Jovita. Ia memakai mini dress saat tidur. Gaun pendek itu tersingkap, memperlihatkan kaki mulusnya hingga ke atas. Bukannya aku bilang, aku tidak menyukainya. Harusnya kamu juga nurut. Jangan menyukainya. Kata Leon bermonolog. Ia jadi terjaga, terpaksa bolak-balik ke kamar mandi untuk membuat juniornya lemas. Tetapi saat ia merebahkan tubuhnya, tiba-tiba Jovita tidur memiringkan tubuhnya. Tadinya, Jovita memakai kardigan dipadukan dengan dressnya, tapi mungkin ia merasa kalau kardigan itu mengganggu saat tidur, karena ada hiasan dari besi di bagian pinggangnya. Mengganggu saat tidur, ia membukanya agar tidurnya tambah nyaman. Tapi saat Jovita merasa nyaman, ternyata ada makhluk yang gelisah dan tersiksa serta kepanasan di sampingnya. Jovita terlihat sangat cantik saat tidur. Belahan bagian dadanya tercetak indah. Ia tertidur pulas dengan tidur miring. Sebelah tangannya ia jadikan bantal. Napasnya teratur dan jempol tangannya mulai perlahan masuk dan menyempit di antara bibirnya. Leon menatapnya dengan sangat lama. Ia terlihat seperti bayi besar yang tertidur pulas. Semakin ia melihatnya,
semakin Leon tidak bisa tidur. Ia terduduk di tepi ranjang, mengepal tangannya dengan kuat, menahan sesuatu yang mengganjal di dalam celananya. Gila, aku bisa sakit kepala jika begini terus. Ujar Leon, merasa sangat tersiksa. Ia berusaha menahannya, mencari pelampiasan. Tapi sayang, Salsa juga sudah tertidur. Karena patah hati, ia kembali ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ia merasa lututnya kram karena melakukannya sendiri di kamar mandi berkat bantuan sabun mandi. Gila, baru kali ini aku merasakan seperti ini. Ia menatap Jovita dengan bengis. Ia gengsi memintanya pada Jovita. Karena barusan, ia bilang kalau ia membenci Jovita. Saat ia keluar dari kamar mandi, lagi-lagi ia disuguhkan dengan pemandangan yang membuat senjatanya bangun lagi. Tiba-tiba, dress itu tersingkap sampai ke atas. Bahkan memperlihatkan kain segitiga pengaman milik Hara. Oh, gila. Leon balik lagi ke kamar mandi. Ia menutup kloset duduk itu dan ia duduk di sana. Ia memegang kepalanya, memijit-mijit. Hasratnya tidak tersalurkan dengan benar, membuatnya sakit kepala dan tegang bagian bawah. Jovita tersenyum miring. Tadinya ia sudah tertidur pulas, tetapi saat Leon kerasa kerusuk membuatnya terbangun, melihat lelaki egois itu sedang memegang juniornya dan ingin menuntaskannya di kamar mandi. Kamu tidur di toilet saja satu malaman, Leon Wardana, ujar Jovita. Ia mengangkat gaunnya sampai ke atas dada. Ia ingin tahu, kira-kira apa yang akan dilakukan Leon jika sudah terdesak seperti ini. Apakah ia akan menjilat ludahnya sendiri? Atau memintanya baik-baik? Apa dengan caranya yang kasar? Apa akan menahannya? Jovita ingin tahu. Ia sudah siap jika harus Leon memaksanya atau memintanya baik-baik. Setengah jam Leon belum keluar juga. Ia berpikir kalau Leon tidur di sana, memilih menahan hasratnya. Jam sudah menunjukkan jam 3 pagi. Kamu akan mengalami sakit kepala yang hebat besok pagi, karena kamu kurang tidur, ujar Jovita, tersenyum puas. Ia kembali tidur. Hingga suara ayam berkokok, Jovita bangun dengan mata setengah sadar. Ia masuk ke kamar mandi. Oh setan! Oh ya ampun, aku kaget. Teriak Jovita, memegang dadanya dan mundur 2 langkah. Matanya yang tadinya mengantuk tiba-tiba melek. Ia melihat Leon bermain game dari ponselnya dan duduk di atas kloset yang ditutup. Ia lupa kalau ada makhluk penjaga di sana satu malaman. Lagi ngapain di sini? Bukan urusanmu. Ini rumahku, ujar Leon ketus. Jovita tersenyum licik. Apa kamu semalaman tidur di sini? Tanya Jovita, mulai membuat Leon semakin kesal. Tidak. Jawab Leon. Tapi saat aku terbangun tadi malam, kamu tidak ada di sampingku. Saya tidur di sofa, ucap Leon. Oh, kenapa? Ya ampun, apa karena aku tidur di kasurmu? Harusnya kamu bilang kalau budak tidak cocok tidur di kasur tuannya. Jangan bawel. Leon melengos pergi meninggalkannya di toilet, lalu merebahkan tubuhnya lagi di kasur. Berharap mata itu bisa terpejam bareng 1 jam saja. Tapi saat ia berusaha membujuk matanya untuk tidur, Jovita ikut-ikutan membaringkan tubuhnya lagi di sampingnya. Apa yang kamu lakukan? Ingin tidur lagi, ujar Jovita menatapnya dengan senyuman. Ini sudah jam berapa, Jovita Hara? Sana bangun. Kamu membuatku tidak tidur 1 malaman, ujar Leon keceplosan. Memangnya aku gangguin apa? Ayo ceritakan, kata Jovita semakin memancing. Karena kamu tidur di kasurku. Sudah sana. Leon mengusirnya. Apa karena aku tidak pantas tidur di sini? Ujar Jovita dengan nada mengejek. Jovita yang duduk di sisi kasur berniat ingin menyingkapkan bajunya. Tiba-tiba terjungkal belakang, pundaknya sebelah kanan. Terbentur kuat kena kas kecil di sisi ranjang. Au, sakit. Makanya,
Kalau disuruh pergi, pergi. Kualat kan kamu? Kata Leon, menarik tangannya, membantunya duduk. Jovita kembali merebahkan diri di ranjang. Leon mengusap layar ponselnya saat ada pesan masuk. Raut wajahnya tiba-tiba berubah.